Hai semua, kembali lagi dengan saya JJ Fun Family. Kesempatan kali ini saya bukan masak, bukan tentang craft atau DIY, bukan tentang holiday atau tutorial makeup, tapi saya ingin berbagi tips. Tips untuk tetap menjaga berat badan yang seimbang, yang stabil meskipun udah mempunyai anak dua. Oke, nah jadi teman-teman simak penjelasan saya dari awal sampai akhir dan semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang keliru, saya minta untuk diluruskan ya, karena saya ini adalah dari pengetahuan otodidak saya sendiri yang saya terapkan ke diri saya. Jadi saya nggak tahu itu benar atau tidak. Oke, nah kemudian saya minta tolong buat teman-teman semua yang belum subscribe YouTube channel dari JJ Fun Family, minta kesediaannya untuk di subscribe, di like video ini dan video-video yang lain, ditonton minimal 3 menit ya, kemudian sebisanya di share. Thank you so much. Dan jika teman-teman yang sudah melakukan itu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tentunya akan membuat saya semakin semangat untuk membagikan tips-tips, ilmu-ilmu, dan apapun yang menurut saya bermanfaat buat semua orang. Oke, thank you. Selamat menonton video ini dari awal sampai selesai. Sejujurnya, saya bukan tipe orang yang gampang untuk mempertahankan berat badan. Jadi bukan berarti seperti para wanita kebanyakan yang sangat beruntung, di mana dia makan apa aja tetapi badannya bisa tetap langsing. Nah, kalau saya pernah mencoba seperti itu, tetapi akhirnya berat badan naik dan agak susah untuk diturunkan lagi. Nah, jadi saya memutuskan untuk tidak berhenti bergerak. Itu adalah rules nomor 1 menurut saya ya, untuk diri saya. Jadi setelah menikah, tinggi badan saya nggak nyampe 160, hanya sekitar 159 cm. Nah, berat badan waktu itu kalau nggak salah 50 kg deh, kalau nggak salah 50 kg. Dan setelah menikah, oh ya, waktu memutuskan untuk hamil, saya membeli buku hipnoterapi untuk menjaga, saya lupa judul bukunya apa, intinya hipnoterapi untuk membuat badan saya tetap langsing sekalipun hamil ya. Nah, ternyata di situ intinya adalah yang saya ingat ya, setelah makan disarankan untuk jalan 100 langkah. Setiap habis makan jalan 100 langkah. Tapi mungkin ini untuk wanita yang kehamilannya itu kuat ya, jadi kandungannya kuat, tidak ada masalah. Tapi jika memang bermasalah atau rentan harus istirahat, harus bed rest, maka disarankan jangan ya. Kalau bed rest memang benar-benar harus istirahat demi keselamatan sang jabang bayi. Nah, karena saya waktu itu memang takut untuk gemuk, tetapi saya ingin mempunyai anak, akhirnya saya memutuskan setiap habis makan saya jalan 100 langkah. Lama-kelamaan, karena bersyukur kehamilan saya, kandungan saya nggak ada masalah, lama-kelamaan dari 100 langkah saya naikkan menjadi 200 langkah. Dan itu menjadi habit buat saya ya. Nah, intinya setelah, dan makan pun saya tetap bukan berarti diet, tapi sebisanya saat malam itu jangan makan lagi. Maksudnya kalaupun mau makan buah ataupun minum susu. Kalaupun memang pengen banget ngemil, ya udah diturutin aja tapi sedikit, jangan sampai bablas ya. Jadi jumlahnya tuh jangan kebanyakan. Oke, intinya setelah saya hamil, saya naik total 17 kilo. Nah, kemudian saya memutuskan untuk ASI. ASI juga sebenarnya sangat menguras kalori ya, karena setiap kali kita selesai pompa atau selesai kasih ASI, itu kita akan keringetan. Gampang banget keringetan. Nah, dan mertua saya menyarankan agar saya tidak makan garam selama 1 bulan. 1 bulan saya makanan saya itu tanpa garam. Awalnya terasa hambar dan kayaknya nggak bisa masuk, tapi itu sih menurut mertua saya bukan untuk diet ya. Dia menyarankan seperti itu agar kita nggak gampang dapat penyakit ya. Jadi kita diet garam untuk menghindari penyakit, karena istilahnya badan kita ini lagi lemah banget setelah melahirkan. Tapi saya turutin, dan yang saya rasakan adalah berat badan saya cepat turun, sangat cepat turun. Tapi stuck di sisa 5 kilo lagi. Jadi harusnya saya stuck di 55. Saya patokannya 50 kg karena waktu ambil patokan saat selesai menikah. Tapi udah mendingan lah ya. Saya nggak bisa olahraga lagi karena memang waktunya sangat terbatas. Saya mengurus anak, memang pakai suster, babysitter, tapi dia lebih ke bantu-bantu cuci botol, cuci bajunya dan sebagainya. Saya lebih ke mengurus anaknya. Jadi saya nggak pernah menyuruh anak tidur dengan babysitter. Ya, itu merupakan tanggung jawab saya. Kemudian akhirnya intinya saya nggak balik lagi ke 50 kg, stuck di 52, 53, tapi menurut saya itu udah pas.
karena waktu 50 kg terlalu kurus ya menurut saya, karena tulang pipi saya lumayan tinggi, jadi akan terlihat kempot banget ya. Akhirnya saya stuck di 52, 53. Saat memutuskan untuk hamil anak kedua, saya ingin turunin lagi ke 50 supaya misalkan naiknya 17 kilo masih mendingan lah, nggak terlalu naik banyak ya. Tapi nggak bisa lagi, mungkin faktor usia atau gimana udah nggak bisa balik ke 50 kg lagi. Ya sudah, akhirnya saya hamil sama naiknya 17 kilo lagi untuk kehamilan yang kedua. Yang saya lakukan sama seperti waktu hamil yang pertama ya, itu tetap saya lakukan karena saya pikir itu berhasil. Jadi setelah makan jalan 100-200 langkah, kemudian makan, jadi saya tuh orang yang sering makan, tapi porsinya dikit. Dikit-dikit saya kepikiran makan, apalagi kalau dalam keadaan yang nggak hamil. Saya tipe orang yang apalagi mau menstruasi ya, PMS, itu rasanya bawaannya pengen makan melulu, apapun pengen, udah makan juga masih lapar lagi gitu, pengen ngisi sesuatu gitu, atau mungkin mulutnya udah terprogram ya untuk ngunyah terus ya. Tapi yang saya lakukan itu, saya makan apa yang saya ingin, saya makan, tapi jumlahnya dikit. Saya perbanyak minum air putih, jadi selalu sebelum saya makan makanan pokok, saya kenyangin dulu sama air putih 1 gelas. Itu intinya supaya membuat perut saya kenyang dulu. Itu saya ya, saya nggak tahu ini benar atau salah, tapi yang saya lakukan seperti itu. Nah, saya bukan pecinta nasi, jadi nasinya saya kurangin. Saya lebih mencintai cemilan daripada makanan berat. Akhirnya nasinya mungkin 2 sendok, 3 sendok makan udah maksimal, kecuali memang lagi pengen, atau misalkan nasi gorengnya bener-bener enak ya. Itu kan nasi goreng kita nggak bisa pilih ya, nasi putih sama lauk itu udah dicampur semua, kadang-kadang habis sih. Nah jadi kalau saya makan nasi putih, saya perbanyak di lauk atau sayur ya. Kemudian kalau saya mau ngemil, saya ngemil tapi porsinya dikit, seperti itu. Kemudian jadi karena tipe badan saya bukan tipe yang gampang turun, apalagi kita udah berusia hampir kepala 4 seperti ini, jadi kesannya tuh kita minum air pun udah jadi daging. Sangat, ya mungkin ada beberapa wanita yang setuju dengan saya ya, dan itu sangat menyiksa. Susah banget untuk turunin berat badan. Bingung kan gimana caranya untuk menurunkan, rasanya udah diet sana sini, udah gerak-gerak tapi tetap aja berat badan gak berkurang ya, malah nambah. Yang satu saya tekankan adalah makin kita stres dan tidak ada action, akan makin bertambah. Jadi gerak aja. Karena saya juga bukan tipe yang senang olahraga, kecuali terpaksa ya, maksudnya ya ingatnya demi kesehatan ya. Jadi saya berusaha ambil minum sendiri, kalaupun mau ambil sesuatu kalau bisa saya lakukan sendiri. Tujuannya apa? Supaya badan saya bergerak, itu aja. Jadi itu hal simple yang sebenarnya seperti olahraga. Saya naik turun tangga aja udah seperti olahraga ya kan. Jadi karena saya sadar diri saya nggak suka olahraga dan nggak disiplin ya untuk olahraga, jadi saya memutuskan untuk seperti itu, mengambil sesuatu tuh selalu diri sendiri tanpa suruh ke orang lain, kecuali memang badan saya udah benar-benar capek, seperti itu. Oke, jadi tips nomor 1 menurut saya, makan sedikit, sering tapi sedikit. Kalau pengen cemilan boleh, tapi jangan sampai bablas dihabisin semua ya. Kemudian kedua, banyak gerak. Mau gerak apapun silahkan, mau bersih-bersih rumah silahkan, ambil barang apapun sendiri tanpa suruh orang lain. Oke. Nomor 3, banyak minum air putih, buah dan sayur. Tengah malam ya ceritanya, apalagi kita nih yang udah nonton drakor, lapar dong tengah malam, lagi nonton seru-seru, perut udah keroncongan bunyi kan. Kalau saya siapin ada beberapa sih pilihan. Jadi satu bisa air jahe yang udah saset ya, yang udah instan ya. Saya seduh itu, karena kadang-kadang menurut saya badan manusia itu bukannya butuh makan sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih ke butuh minum, haus, tapi karena ya otak kita udah diprogram setiap kali kita pengen mungkin haus ya, kita ingatnya cari makanan atau cemilan. Nah, jadi saya memutuskan untuk itu, siapin air jahe. Karena jahe juga bagus untuk kesehatan. Memang manis sih, tapi mendingan daripada saya makan roti atau coklat. Ini udah tengah malam ceritanya, oke? Kedua, mendingan saya minum susu UHT ya, yang low fat. Yang ketiga, bisa juga saya makan buah atau sayur. Dan kemudian ada juga saya siapin protein. Ya, di sini sih saya menggunakan protein dari MW yang high protein. Tapi setelah saya terapin beberapa kali, maksudnya setelah minum itu perut kenyang sih, lumayan kenyang, nahan, dan udah deh lanjut nonton tanpa perut lapar lagi gitu.
Selanjutnya apalagi ya yang saya makan? Kalau buah, kalau memang lapar banget siapin buah. Buah yang seperti bukan durian ya. Durian juga saya doyan banget. Tapi untuk diet, maksudnya untuk tengah malam bukan makan durian. Makannya seperti jeruk atau misalkan apel atau pisang juga sebenarnya menggemukkan ya. Jadi segala yang buah berwarna pisang itu bikin gemuk. Durian, pisang, sama apa lagi ya? Durian dan pisang ya. Terus saya siapin ya itu jeruk, pepaya, ya itu yang saya suka makan dan lumayan bikin seratnya banyak, jadi gampang, pencernaannya gampang lancar ya. Nah kemudian, oh iya, anak saya, ini langkah selanjutnya yang saya lakukan ya. Anak saya udah umur 8 sampai 6 tahun tapi masih pengen saya temenin. Yang terutama yang kecil sih, yang 6 tahun. Siap mau tidur malam harus saya temenin. Jadi mereka mau tidur jam 11 malam, setengah 12 saya harus temenin dulu baru saya tidur. Nah, kadang-kadang sambil nunggu, aduh saya ngapain ya? Maksudnya kok kayaknya nunggu nggak ngapa-ngapain, sayang gitu waktunya. Akhirnya saya siapin matras anak-anak tuh yang dulu waktu baby dipakai. Saya lipat 2, taruh di lantai. Terus biar yang penting kan mereka lihat saya kan ada di dekat mereka kan. Saya sambil melakukan olahraga dan itu nggak sampai setiap hari memang, tapi hampir setiap malam, karena siang itu saya udah nggak ada waktu masak, bersih rumah, urusan cucian lah dan sebagainya, itu hampir udah nggak ada waktu buat saya. Jadi saya memutuskan dan abis itu siang itu panas kan, jadi siapa sih yang mau olahraga di cuaca yang panas gitu. Akhirnya saya memutuskan malam, saat udah mau tidur kan udah ada AC, adem, waktu juga udah lebih, setelah mandi biasanya kita kan lebih seger ya. Nah saya olahraga cuman lebih ke pengencangan, karena saya nggak akan kurangin banyak lagi kan, sebenarnya lebih ke pengencangan kan. Nah jadi sambil tunggu anak-anak tidur, ya olahraga perut, pengencangan ke bagian perut, kaki, lengan, itu yang saya lakukan. Dan lakukan plank 1 menit aja, memang 1 menit doang sih saya maksimalnya, saya nggak bisa lebih ya. Tapi menurut saya setiap malam kalau kita lakukan 8-10 menit rutin, mendingan daripada kita nggak lakukan sama sekali. Dan ini olahraga itu jangan dibikin sulit, jangan dibikin menyiksa gitu. Misalkan kecuali niat kita memang benar-benar udah gede banget ya untuk langsing, untuk diet ya. Maksud saya gini, jika memang kita mampunya 10 menit, setengah jam, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting besoknya kita lakukan lagi, daripada saat ini kita lakukan 1 jam, 1,5 jam, benar-benar jor-joran, mandi, keringet semua, tapi besok trauma. Aduh, kayaknya menyiksa ya olahraga ya, capek banget gitu, semua kram, apalagi yang baru pertama kali olahraga lagi kan. Nah, jadi menurut saya jangan langsung dipaksakan, pelan-pelan nanti dosisnya ditambah ya. Nah, itu sih yang saya lakukan. Jadi intinya adalah gerak, makan sering tapi dikit, banyak makan sayur, buah, minum air putih. Dan saya pecinta kopi. Jadi kadang-kadang saya udah minum kopi sehari, saya harus minum 2 kali ya, bukan pagi dan sore tapi pagi dan siang. Jadi kadang-kadang udah minum kopi itu rasanya udah kenyang, jadi saya makan nasinya jadi dikit, seperti itu. Jadi saya nggak tahu apa yang saya terapkan ke diri saya itu benar atau salah, tapi itu yang saya lakukan dan lumayan sekarang berat badan saya lumayan terjaga. Oh ya, sebenarnya berat badan saya nggak turun-turun banyak. Iya, berat badan saya sebenarnya nggak turun banyak, tapi yang saya lihat, saya ukur lingkar pinggang, lingkar perut itu berkurang, lingkar lengan itu semua berkurang, mungkin karena saya banyak gerak dan perbanyak protein. Sebisanya tiap hari makan 1 butir telur. Ya sebenarnya sih disarankan putihnya doang, tapi saya makan dua-duanya sampai kuning gitu. Direbus sih lebih baik supaya nggak ada lemaknya. Nah intinya bukan banyak makan lemak, jangan makan gorengan, mie dan juga santan ya, tapi perbanyak makan protein, sayur dan buah. Ya seperti itu sih. Nah teman-teman, terakhir ya penutup dari saya. Jadi kadang-kadang saat kita badannya udah turun, udah mencapai target ya, udah langsing lah, kadang kita berpikir kita makan apa aja, kita jadi bablas kan. Biasanya sifat manusia seperti itu ya, jadi bablas, makan lagi, ngemil lagi, udah lupa diri. Dan di saat kita ngemil, kok rasanya berat badan kita nggak nambah ya. Nah sebenarnya itu dia lagi pupuk, lagi nambah. Tapi seperti gini lah, seperti kita olahraga kardio kan, waktu kita pemanasan rasanya kalori itu belum banyak yang terbakar, tapi kita udah mulai panas ya kan, terasa panas. Jadi itu sebenarnya kayak intronya ya, pemanasannya dulu, nanti setelah itu baru dia akan pembakarannya terjadi maksimal. Sama kayak kita udah
lagi berat badannya lagi gemuk, lagi berat, terus kita olahraga udah diet macam-macam, kadang-kadang kita desperate dan menyerah ya. Kita menyerah, berpikir kok udah olahraga, udah tahan makan, udah segala semuanya yang disarankan, tapi berat badan saya nggak berkurang. Nah, menurut saya itu bukan nggak berkurang. Tunggu aja, tetap kita lakukan terus, karena one day dia mencapai titik, dia akan turun sangat cepat. Jadi seperti ini ya, kita olahraga dia stuck dulu nih. Nanti begitu kita tetap lanjutin olahraga, lama-lama dia akan turunnya cepat. Sama kayak kita lagi di bawah nih, ya kan? Udah langsing, makan, tetap berat badan di situ, nggak naik. Tapi kita makan terus, makan yang bikin cepet gemuk ya, gorengan, mie, santan, yang berminyak. Nah, akhirnya saat itu dia akan, misalkan udah sekian lama, dia akan naik dan itu akan sangat cepat naiknya. Jadi dia stuck dulu, baru dia akan naik sangat cepat. Jadi ingat, segala sesuatu itu jangan berlebihan, tetap bergerak, tetap harus bergerak ya. Dan yang penting kita sehat semua, tetap sehat dan tetap bahagia untuk semuanya. Oke, yang penting apapun yang kita lakukan harus dengan senang hati. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Bye. Oke, sekian dari saya yang sudah teman-teman udah nyimak ya video, tips-tips, dan apapun yang saya lakukan untuk mempertahankan berat badan meskipun udah mempunyai 2 orang anak. Oke, nah jika itu bermanfaat, teman-teman bisa like video ini dan share. Kemudian jika ada yang keliru, teman-teman bisa tulis di bagian kolom komentar di bawah. Kemudian jika teman-teman ingin minta tips sesuatu ya untuk video saya selanjutnya, boleh silahkan DM saya di Instagram saya, Marceli Suman, dan saya akan mencoba untuk memberikan tips yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!